Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Para ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah taala, kembali lagi bersama kami dalam menjawab pertanyaan daripada saudara-saudara kita yang kali ini pertanyaannya melewati komentar video YouTube kami yang kami upload beberapa hari yang lalu. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan azan. Pertanyaannya adalah apakah masih disunnahkan menjawab azan yang dikumandangkan melewati pengeras suara? Karena memang sama-sama kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pengeras suara. Mereka azan dengan suara asli. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menjawab suara azan tersebut. Untuk menjawab suara azan itu tidak diragukan lagi bahwa itu adalah sesuatu yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena berdasarkan dalil dari hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis yang bersanad daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul mengatakan, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar suara azan, maka jawablah azan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kalau muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Walil Muslim, bagi lapas Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin kalimatan siwal hayalatain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu anhu, jika kalian mendengar suara azan, maka jawablah azan tersebut sama seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayy alatain, yaitu hayy alas salah, hayy alal falah. Fayaqul, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini adalah dasar hadis tentang menjawab azan. Dan menjawab azan ini adalah sesuatu yang bernilai pahala yang sangat besar. As-Sultanul Ilim Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan para wanita dan Rasulullah mengatakan, wahai kaum perempuan, ketika kamu mendengar azan maka jawablah azan tersebut. Kata Rasulullah, jika perempuan menjawab azan, maka satu huruf daripada kalimat yang dia jawab tersebut bernilai 1 juta pahala. Dan Rasulullah mengatakan untuk laki-laki itu 2 lipat. Artinya kalau laki-laki menjawab azan maka mendapat pahala 1 huruf 2 juta pahala. Maka sangat rugi orang-orang yang tidak mau menjawab azan ketika mendengar suara azan. Lalu kita masuk kepada pertanyaan tersebut, apakah masih disunnahkan orang-orang yang mendengar azan tapi azan itu tidak suara asli, yaitu melewati pengeras suara? Maka dijawab di dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawa Asy-Syaikh Ismail halaman 169. Su'alun hal yusannu jawabul adzan idza kana min mukabbaris saut. Ada pertanyaan, apakah masih disunnahkan menjawab azan apabila melewati pengeras suara? Idza kana al-mu'adzinu ba'idan anhu bihaitsu la yusma' adzan illa biwasitatil mukabbiris saut. Yang katanya kalau muazzin itu tidak memakai pengeras suara, maka suara itu tidak akan terdengar dari jauh. Apakah menjawabnya itu sunnah, aula, atau tidak lagi sunnah? Bayyinu dzalikal jawabu. Maka para ulama menjawab dan menjelaskan jawaban tersebut, mengatakan na'am, menjawab azan walaupun dengan azannya itu dengan pengeras suara, maka menjawabnya tetap sunnah. Maka menjawab azan yang dikumandangkan melewati
pengeras suara itu menjawabnya tetap sunnah, karena pengeras suara itu hanya penyambung saja. Artinya penyambung suara ini bisa sampai ke tempat yang jauh. Dengan syarat azan itu dikumandangkan in kana muadzin yu'adzinu bil fa'li. Azan itu dikumandangkan saat itu juga. Artinya orang itu azan saat itu, cuman dengan azan dia menggunakan mic sehingga suara yang ketika itu sampai ke tempat yang jauh sehingga terdengar oleh orang-orang yang jauh. Maka orang yang mendengar suara azan itu ketika orang azan menggunakan mikrofon, maka itu tetap sunnah dijawab. Yang tidak disunnah dijawab itu adalah amma idza kanal adzanu fi syaritil musajjal fala tusannu ijabatuhu. Apabila azan itu dikumandangkan dengan kaset rekaman, maka tidak sunnah dijawab. Nah, jadi kalau azan itu dengan kaset, umpamanya orang mutar kaset di masjid, kaset itu mengumandangkan azan, maka tidak sunnah dijawab. Tapi kalau yang mengumandangkan itu asli orang yang berbuat, hanya saja dibantu dengan pengeras suara, maka azan tetap sunnah dijawab. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin.